Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Setelah nonton video aku, kalian akan lebih bersemangat. Sebelum aku bersihkan kamar mandi, di sini aku mau buat dulu pengharum kamar mandi. Caranya mudah banget dan baunya itu sangat segar kemudian tahan lama. Bahan utamanya adalah kamper yang bulat dan kedua adalah molto sasetan, kemudian mangkok untuk wadah. Teman-teman bisa juga menggunakan tempat aqua yang kecil. Cara membuatnya sangat mudah. Kita masukkan kamper bola ke wadah seperti ini satu saja. Kemudian kita buka moltonya dan campurkan atau lumuri dengan pewangi pakaian. Jadi tujuannya supaya cairan pengawet ini meresap ke dalam kamper. Biasanya kan kalau kamper saja kita taruh di kamar mandi itu bakalan cepat mengecil. Tapi dengan dilumuri dengan pewangi, tujuannya itu buat mengurangi proses penguapan. Jadi walaupun udah berbulan-bulan, kampernya akan tetap besar dan nggak akan mengecil. Diaduk-aduk seperti ini biar merata semuanya, biar kebagian. Dan teman-teman bisa juga memakai pewangi pakaiannya itu mereknya bebas ya, mau Molto, mau Softener So Clean atau Downy. Nah, aku pilih Molto karena memang wanginya itu seperti parfum. Nah, kita juga bisa pakai cup seperti ini lebih pas. Jadi pas dimasukin itu pas ini satu. Kemudian campurkan lagi cairan softenernya seperti ini. Nah, itu tuh warnanya cantik banget, tapi awas hati-hati jangan sampai diambil sama anak kecil karena bisa bahaya. Nah, seperti ini warnanya cantik banget dan usahakan dalam satu tempat itu kasih satu kamper bulat. Nah, untuk pewanginya atau moltonya usahakan dalam satu kamper kasih satu saset pewangi atau saset molto biar kampernya bisa lebih awet sampai berbulan-bulan gitu. Dan usahakan lagi untuk moltonya bisa menutupi semua bagian dari kamper tersebut. Nah, di sini aku juga punya contoh yang berbulan-bulan lalu aku bikin. Nah, seperti ini. Jadi yang tidak terendam sama pewangi, yang warna hijau ini mengecil. Tapi yang warna biru ini tetap besar ya, walaupun sudah lama. Itu udah 1 bulan lebih, sekitaran udah 2 bulan gitu. Nah, tapi bentuknya itu masih besar dan wanginya juga masih wangi kamper gitu. Nah, ini ada sisa, aku tambahin lagi Downy-nya, moltonya biar merata ke seluruh kamper. Nah, supaya teman-teman lihat perbedaannya kamper yang terendam sama yang tidak. Seperti ini, kalau yang biru itu yang terendam, kemudian yang warna hijau, oranye sama merah itu yang tidak terendam. Dan yang warna hijau aku kasih tempat aqua itu yang masih baru gitu. Alhamdulillah pewangi perpaduan antara kamper sama pewangi moltonya udah jadi dan nanti tinggal kasih di pojokan kamar mandi aja. Dan inilah bahan-bahan yang mau aku pakai untuk membersihkan kamar mandi. Yang pertama adalah sabun cuci piring atau Mama Lewon, dan di sini ada citron. Dan yang kedua ada soda kue bekas kemarin ngebersihin kemarin. Nah, juga ada spons, ada kuah juga ada, kemudian sikat pakaian.
Bahan-bahan ini selain untuk membersihkan juga membuat kamar mandi bebas jamur dan bakteri. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah ember, karena ember ini tahan sama air panas. Nah, kita masukkan sitrunnya. Di sini aku pakai 1 sitrun karena kamar mandinya lumayan nggak terlalu luas. Dan di sini aku pakai soda kue secukupnya saja ya. Nah, kemudian kita campurkan dengan air. Nah, nanti si soda kuenya itu akan bekerja dan nanti akan berbentuk busa gitu. Kita aduk-aduk sebentar supaya merata. Nah, setelah kita merata seperti ini, kemudian kita tambahkan sabun cuci piringnya. Dikira-kira saja ya teman-teman. Nah, ini aku pakai segini. Kita aduk kembali, kemudian ini pakai lagi air panas. Kemudian diaduk kembali dan siap untuk dipakai. Dan tadi kamar mandinya udah aku keluarin semua. Pokoknya ini udah bersih, tinggal aku sikat-sikat aja menggunakan ramuan yang tadi. Dan kamar mandi yang bersih adalah kunci dari rumah bersih. Berapa kali sih teman-teman membersihin kamar mandi secara menyeluruh atau di clean? Kalau aku biasanya maksimalnya itu 2 minggu sekali ya teman-teman. Dengan catatan setiap hari setelah mandi pun selalu aku sikat-sikat lantainya dan toiletnya juga. Selalu aku sikat setelah digunakan. Jadi walaupun karena mandi ini udah usia lama, tapi tetap nyaman. Dinding dan klosetnya itu masih belum aku ganti. Tapi kalau keramik bawahnya itu baru diganti. Dan untuk bekas semennya itu masih ada karena Pak tukangnya kemarin lagi cepet-cepet gitu, jadi untuk bekas semennya nggak dibersihin dulu gitu loh sama Pak tukangnya. Nah, di sini dengan campuran sitrun, soda kue sama sabun pencuci piring, kita juga bisa membersihkan kamar mandi secara berseluruh. Kemudian itu bisa untuk keramik kamar mandi, toilet, pintu, pokoknya semua yang ada di kamar mandi bisa kita bersihkan dengan campuran tadi. Karena manfaat dari soda kue itu sendiri, kandungan dari natrium bikarbonatnya pada soda kue itu mampu membersihkan noda kerak di keramik, kemudian bisa menghilangkan jamur, dan soda kue itu juga sangat efektif untuk membasmi bakteri yang jahat yang ada di kamar mandi gitu. Kemudian untuk sitrun itu sendiri aku sudah membuktikan beberapa kali untuk membersihkan keramik ini benar-benar sangat bersih ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak punya sitrun di rumah, kita juga bisa menggunakan lemon atau jeruk nipis. Nah, sama itu juga untuk membersihkan kerak pada keramik. Caranya sangat mudah, tinggal kita ratakan dengan kuas seperti ini. Pokoknya kita ratakan ke seluruh permukaan keramik. Setelah itu diamkan beberapa saat, lalu disiram sama air, nggak usah disikat pun juga udah bersih gitu. Jadi sekali lagi tak perlu disikat pun juga udah sangat bersih gitu. Nah, di sini aku ganti kuasnya teman-teman. Tadi aku baru ganti sama sama spons juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat kemarin Pak tukangnya tergesa-gesa gitu, cepet-cepet mau nggak tahu pergi kemana gitu. Nah, untuk semennya Pak tukangnya nggak sempat bersihin gitu. Nah, jadi ini aku aku bersihin sama campuran sitrun sama pertama sama sitrun, terus sama soda kue sama sabun pembersih piring gitu.
Nah, di sini aku ganti tuasnya ya teman-teman, karena aku juga belajar dari pengalaman aku dari dulu bersih-bersih kamar mandi, aku itu memakai sikat yang sama ya teman-teman. Karena aku pikir kamar mandi aku itu bersih, kemudian dari dinding, kemudian toilet, terus sama aku perlakukan sama gitu. Tapi ternyata itu salah ya teman-teman. Terima kasih aku ucapkan sama teman-teman yang sudah begitu besar perhatiannya. Dari sini aku mulai banyak belajar. Pokoknya kita itu harus benar-benar memisahkan sikatnya itu harus masing-masing. Dari mulai sikat dinding, kemudian untuk keramik bawah itu harus masing-masing. Makanya tadi sebelum aku membersihkan kamar mandi ini, aku beli dulu ya teman-teman peralatan yang benar-benar baru. Sikatnya juga tadi masih baru, sepennya baru, itu khusus untuk mencuci di kamar mandi ini, tidak untuk dipakai untuk cuci piring. Karena campuran bahan-bahan tadi udah habis, ini bagian lantai aku kasih baking sodanya, aku taburin begitu saja, aku kasih citron juga, ditambah lagi sama sabun cuci piringnya. Dan ini yang bagian dindingnya, bagian kacanya juga aku bersihin pakai ramuan tadi. Nah, untuk yang bagian sini juga aku sikat juga dengan campuran ramuan tadi. Jadi semua dindingnya terus lantainya aku sikat sama, aku kasih cairan yang sama kayak tadi. Nah, ya bagian sini saya juga kasih cairan yang tadi karena udah kayak apa ya, udah kotor banget gitu loh di sini. Nah, yang bagian yang bawah, yang bekas semen-semen karena Pak tukangnya kemarin lagi cepet-cepet nggak sempat bersihin, jadi aku bersihinnya agak ekstra gitu ya teman-teman. Jadi untuk cairannya tadi aku bersihinnya, untuk cairannya agak banyak dikit gitu ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya bersihkan kalau bisa kamar mandi itu setiap hari supaya bau harum dan nggak bau apek. Dan jangan sampai teman-teman semuanya nyimpen handuk di dalam kamar, nanti bisa apek dan bisa jadi sarang kuman gitu. Nah, kalau disimpan di kamar mandi, alhasil kamar mandinya bau apek karena udah lembab kamar mandinya, ditambah lagi sama handuk yang basah, jadi tambah lembab gitu loh. Dan selanjutnya supaya kamar mandi ini tetap harum, maka simpanlah kamper di kamar mandi. Tapi seperti yang udah aku sebutkan tadi, bahwa kamper itu lama-kelamaan bakalan menyusut, bakalan mengecil ya teman-teman. Nah, supaya lama si kampernya ini tidak berubah, tidak menyusut, maka kita tambahkan di kamper tersebut dengan pewangi pakaian. Jadi dengan pewangi pakaian, si kampernya itu seolah-olah diikat gitu loh teman-teman. Jadi tidak akan menguap dan wanginya itu bakalan tahan selama berbulan-bulan. Nah, untuk kampernya sendiri tadi udah aku masukin dalam kamar mandi dan aku taruh di pojokan. Nah, supaya kamar mandi bersih dan wangi setiap kali kita bersihkan, maka kita gunakan baking soda ya teman-teman. Karena baking soda itu sudah terbukti sangat ampuh menghilangkan bau yang tidak sedap. Jadi gunakan si baking soda ini setiap kali kita melakukan pembersihan kamar mandi. Dan kamar mandinya juga harus benar-benar rutin dibersihkan. Sampai di sini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.